Sebuah fakta mengejutkan kembali terbongkar soal gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar yang ternyata pencetusnya Ahmad Mossadegh. Sosok yang pernah memproklamirkan diri sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Hal ini dia lakukan pada tahun 2006 lalu dan juga mendirikan gerakan Al-Qidayah Al-Islamiyah. Meski pernah menyatakan diri bertobat, Ahmad Mossadegh hingga saat ini dianggap masih menyebarkan ajarannya dengan menggunakan nama lain, diantaranya Milah Abraham dan gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar yang masih aktif di beberapa wilayah Indonesia. Pendiri Al-Qiyadah Al-Islamiyah, sebuah aliran kepercayaan di Indonesia yang melakukan sinkretisme ajaran dari Al-Quran, Kitab Injil dan Yahudi, juga wahyu yang diakui turun kepada pemimpinnya. Ini menyatakan diri sebagai nabi atau Mesias. Dikatakan wahyu yang diterima Mossadegh bukan berupa kitab tapi pemahaman yang benar dan aplikatif mengenai ayat-ayat Al-Quran yang menurut pendapat Mossadegh telah disampaikan sepanjang sejarah. Gerakan ini sempat disorot secara besar-besaran pada akhir tahun 2006 yang kemudian mengakibatkan keluarnya stempel sesat dari Majelis Ulama Indonesia pada 4 Oktober 2007. Setelah menjalani penelitian secara subjektif selama 3 bulan karena menyimpang dari ajaran Islam dan melakukan sinkretisme agama, pada tahun 2008 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Mossadegh 4 tahun penjara dipotong masa tahanan atas pasal penodaan agama. Milah Abraham merupakan sebuah komunitas ajaran sesat asal Depok yang mencampur adukan ajaran Islam Nasrani dan Yahudi. Majelis Ulama Indonesia setempat mengaku terus memantau komunitas tersebut agar tak menyesatkan warga di sekitarnya. Menurut Sekretaris MUI Kota Depok, Khairullah Akhyari, Komar muncul pertama kali pada tahun 2010. Aliran tersebut merupakan metamorfosa dari aliran Al-Qiyadah yang didirikan pada tahun 2007 oleh Ahmad Mossadegh. Pengikut aliran Komar ini diindikasikan berkembang di Kecamatan Beji dan Kecamatan Cilodok, Depok. Jelas saja gerakan ini sesat. Ahmad Mossadegh bersikeras jika dirinya utusan, bahkan meyakinkan pengikutnya jika Malaikat Jibril sendirilah yang menyampaikan wahyu Tuhan tersebut kepadanya. Majelis Ulama langsung memberi cap aliran sesat pada organisasi yang dipimpin Ahmad Mossadegh ini. Gerakan Fajar Nusantara atau disingkat Gavatar ditengarai pernah ada di kota Yogyakarta, namun sekarang masih tak jelas keberadaannya. Organisasi ini pun dicap organisasi ilegal karena tak terdaftar di pemerintahan dan tak mempunyai surat keterangan terdaftar sebagai organisasi yang sah. Organisasi Gavatar bukanlah organisasi baru di Indonesia. Ia merupakan wujud lain dari organisasi yang telah ada sebelumnya, yaitu Milah Abraham dan Al-Qiyadah Al-Islamiyah Indonesia. Gavatar secara aliran juga tidak membawa ideologi Pancasila. Gerakan ini adalah gerakan sesat dan tidak bermanfaat. Masyarakat terus diresahkan dengan hilangnya
Beberapa orang yang dikaitkan dengan organisasi Gerakan Fajar Nusantara atau yang disingkat dengan Gavatar. Menurut mereka yang sudah pernah terlibat dalam Gavatar, aliran ini sangat halus masuk ke masyarakat. Mereka menyempalnya dengan kegiatan-kegiatan sosial. Sasaran mereka yakni para mahasiswa dan anak muda yang memiliki semangat tinggi namun juga belum stabil secara psikologis. Anggota Gavatar yang mayoritas anak muda, Al-Khaidar, menyatakan hal tersebut karena anak muda lebih mudah dipengaruhi mengenai hal yang bersifat spiritual. Banyak pemukiman ex-anggota Gavatar di Kalimantan mengalami pengusiran dan penolakan dari masyarakat setempat. Hal ini terjadi setelah Gavatar sebagai organisasi dibubarkan pada tahun 2015. Pengusiran tersebut dipicu oleh laporan hilangnya seorang dokter dan anaknya di Kalimantan Tengah yang kemudian ditemukan bersama beberapa orang yang diklaim pernah aktif di Gavatar. Gavatar yang awalnya dianggap sebagai organisasi sosial resmi dibubarkan pada April tahun 2015. Setelah pembubaran, ex-anggota Gavatar di berbagai daerah termasuk di Kalimantan mengalami penolakan dan pengusiran dari masyarakat. Beberapa ex-anggota Gavatar menolak untuk dipulangkan ke daerah asal dan memilih untuk tetap tinggal di Kalimantan seperti yang terjadi di Barito Selatan. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan melakukan aksi kekerasan terhadap pemukiman ex-anggota Gavatar. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus ini, termasuk pemulangan ex-anggota Gavatar ke daerah asal. Beberapa ex-anggota Gavatar menolak solusi yang ditawarkan oleh pemerintah seperti pemulangan. Kasus Gavatar menimbulkan kontroversi, terutama terkait hak-hak asasi manusia dan tindakan pengusiran yang dilakukan terhadap mereka. Bagaimana menurut kalian mengenai sekte Gavatar di Indonesia yang beberapa tahun lalu sempat menggegerkan republik ini?